Selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan menggunakan paket tracer mengenai OSPF versi 2 yang terdapat pada course NetAcad versi 7 mengenai Enterprise Network Security and Automation. Di sini saya menggunakan paket tracer 2.7.1. Di paket tracer ini hanya disediakan address table beserta dengan instruksi dan perintahnya ingin disetting seperti apa, dikonfigurasi seperti apa. Oke, pertama-tama kita akan mengaktifkan OSPF menggunakan network statement pada router-router yang terdapat pada headquarter. Oke, jadinya pertama-tama kita seperti biasa menggunakan kabel konsol satu. Oke, kemudian kita akan mengaktifkan OSPF-nya cara root OSPF 10 karena dia meminta ID, proses ID-nya adalah 10. Kemudian kita akan mengassign network-network mana aja yang terhubung pada P2P1 ini. Jadinya ada titik 12, titik 8, sama titik 0. Jadi network disertai dengan IP networknya 10.0.0.12. Saya mulai dari yang sini. Kemudian disertai dengan wildcard-nya. Wildcard itu reverse dari subnetmask. Jadinya 255 dikurangi subnetmask-nya. Karena di sini slice 30, jadinya langsung aja 0.0.0.3 area 0 karena OSPF-nya berada di area 0 yang diinginkan di setting. Kemudian kita ubah 8 dan terakhir adalah 0. Oke, kemudian kita lanjutkan ke router yang lain. Atau enggak, kita tetap kembali ke router yang pertama, kita baca terlebih dahulu requirement-nya, terus kita config router mana aja yang menggunakan konfigurasi di P2P-nya, requirement mana aja. Jadinya biar kita tidak bolak-balik terus antar router config-nya dari kabel konsol. Jadinya di sini kemudian kita lihat di sini ada, kita suruh konfigurasi COS untuk interface S011-nya menjadi 50. Kemudian kita konfigurasi hello dan dead timer yang menghubungkan P2P1 dengan BC1. Kemudian kita cari lagi apakah ada. Oke, sama kita akan mengkonfigurasi dari autoCOS untuk reference bandwidth-nya pada OSPF ini. Oke, kemudian pertama kita akan konfigurasi nilai COS menjadi 50 untuk serial 011. Langsung aja S011 baru COS. Bentar, kita enter dulu. Baru IP OSPF COS 50. Oke. Kemudian kita akan mengatur hello dan dead timer pada router ini dengan perubahan sebanyak 2 kali dari default value-nya. Default value untuk hello timer itu 10 detik dan dead timer itu 40 detik atau 4 kali dari hello timernya ini. Jadinya kita masuk ke interface yang menghubungkan ke BC1. Ini tuh berarti dia menggunakan network 10.0.0.12. Berarti kita arahkan aja kursor ke router, akan terlihat bahwa di serial 0/2/0 itu dia
IP address-nya 10.0.0.13. Berarti ke sini dia hubungannya. Oke, kita masuk aja langsung interface hash 0.2/2/0. Kemudian IP OSPF hello interval 20 second, 2 kali lipatnya. Kemudian IP OSPF date interval 80 second. Oke, kemudian kita atur auto cost reference bandwidth-nya itu dengan cara masuk ke konfigurasi OSPF 10 tadi, jadinya root OSPF 10. Kemudian cost itu berarti untuk mencarinya kita langsung auto cost reference bandwidth. Nah, jumlahnya berapa? Nah, biasanya jumlah yang kita di-assign adalah jumlah paling tinggi dari link yang bandwidth link yang dapat digunakan. Di sini kan ada serial, ada gigabit Ethernet, ada fast Ethernet. Berarti kan di sini kecepatan yang paling cepat adalah gigabit Ethernet-nya. Biar cost-nya apabila reference bandwidth dibagi dengan interface bandwidth itu nilainya 1 pada kasus ini. Jadinya biar OSPF dengan algoritma Dijkstra-nya akan memilih bandwidth yang paling besar untuk dilalui sebagai jalur tercepatnya. Kemudian kita assign aja 1000. Nah, 1000 di sini karena dia satuannya adalah Mbps, megabit per second. Jadinya kita konversi ke gigabit per second itu dikali 1000. Oke, langsung aja. Nah, kemudian tidak ada lagi, kita lanjut ke router berikutnya. Kembali sama, kita gunakan OSPF 10, masukkan networknya. Jadi P2P2 ini terhubung dengan 04 192.168.20 sama 10. Berarti kita dari 10 aja nge-sign-nya. Ini bebas ya, jadinya mau nggak sign dari 192, dari 10 itu bebas. Oke, nah biasanya ada status seperti ini, kita lanjutkan aja. Kemudian keempat. Oke, kemudian ke 192. Di sini wildcard-nya itu slice 24. Berarti 0,0,0,255. Karena kan 2/24 itu paling belakangnya 0. 255 kurangi 0, 255. Oke. Kemudian satu lagi. 20. Oke. Setelah itu kita akan mengatur biar agar router ini akan mengirim syslog apabila terjadi perubahan pada topologi jaringannya. Jadinya dengan cara log /agency change. Oke, aja. Kemudian kita baca lagi. Nah ini, konfigur OSPF agar routingnya itu tidak nge-update untuk ke jaringan yang tidak diperlukan. Jadinya, kan yang perlu update itu biasanya router-router, 3 router ini. Jadinya jaringan di bawahnya, yang ke gigabit ini, itu tidak
ke-update. Jadinya biar tidak memenuhi bandwidth dengan mengirimkan link state advertisement-nya. Jadinya kita langsung aja ke menggunakan passive interface. Passive interface-nya itu yang berhubung dengan PC 1 dan ke laptop 1. Itu kita cek aja di sini, gigabit Ethernet yang berhubung ke 192. G000 sama passive interface ke 0001. Kemudian jangan lupa auto cost-nya, karena auto cost ini sebisa mungkin konsisten di tiap routernya. Jadinya auto cost reference bandwidth-nya 1000 kita samakan. Nah, di sini kan tertulis please ensure reference bandwidth is consistent across all routers. Jadinya bisa mungkin reference bandwidth-nya itu sama tiap router. Jadinya kalau 1 gigabit ya 1 gigabit semua. Jadinya nggak diubah-ubah. Oke. Kemudian kita lanjut ke router yang ketiga. P2P 3. Kemudian kita assign networknya satu-satu. Networknya itu terhubung ke 10.0.84 sama 192.30. Kemudian keempat, kemudian kita hapus saja. Oke. Kemudian kita ke 192. Nah, di sini untuk wildcard-nya dia karena dia /28 berarti kita cari 15. Oke, karena 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 itu 15. Oke. Kemudian sama buat ngirim syslog-nya, log change, baru pasifnya jangan lupa. Passive interface di P2P 3 dia terhubung di gigabit Ethernet 000. Berarti passive interface G000. Oke, kemudian kita sudah untuk daerah sisi headquarters semua requirements-nya udah terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke sisi data service. Data service, kembali kabel konsol seperti biasa ke BC1 konsol. Yang terminal nah, di sini dia OSPF yang dia mengaktifkan OSPF-nya menggunakan konfigurasi di tiap interface-nya. Jadinya berbeda dengan yang headquarter yang menggunakan network statement. Di sini kita akan masuk ke tiap-tiap interface-nya. Untuk BC1 berarti kan ada di gigabit Ethernet 000 sama 010. Oke, karena yang 011 ini terhubung dengan ISP, jadinya kita nggak usah mengkonfigurasinya. Ini hanya konfigurasi yang diperlukan, dimana itu diperlukan. Oke, kita masuk ke pertama,
interface gigabit 000. Kemudian kita langsung aja mengaktifkannya dengan IP OSPF 10. Ini ID prosesnya area 0. Oke, sudah seperti ini aja. Kemudian di sini ada lagi nggak yang berhubungan dengan interface nih G000. Nih, konfigurasi BC1 dengan interface yang paling tinggi untuk sebagai designated routernya, untuk interface untuk router-router yang di bawahnya yang sebagai multi-access network. Jadinya untuk mengubah priority dari sebuah router OSPF, kita langsung aja IP OSPF priority, karena dia minta yang paling tinggi, highest, berarti 255, dari 0 sampai 255. Oke. Di sini completion-nya udah 50%, udah setengah jalan, setengahnya lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke interface 010. Interface berikutnya yang akan kita aktifkan OSPF. itu interface yang terhubung ke P2P. Nih interface-nya. Oke. Kemudian IP OSPF 10 area 0. Kemudian tidak lupa kita juga akan mengeset hello dan dead timernya, karena di satu sisi kita udah mengkonfigurasinya, tidak lupa di sisi yang lain. Jadinya hello timer itu di tiap-tiap router harus dikonfigurasi, nggak bisa hanya di satu router aja. Pasangannya tidak dikonfigurasi itu nggak bisa. Jadinya dia akan masuk kembali IP OSPF hello interval 20 dua kalinya, kemudian IP OSPF dead itu 80 dead intervalnya. Kemudian kita memberikan router ID untuk multi-access network di tiap-tiap router BC1, BC2, BC3-nya. Dengan cara, langsung aja, ini biar enak. Nah, router ID, salah. Kita masuk dulu terlebih dahulu ke root OSPF-nya. Kita masuk ke root OSPF 10. Kemudian kita send router ID-nya. Nah, ini baru muncul perintahnya. Router ID untuk BC1 6666. 6666. Oke, kemudian kita kasih passive interface agar dia tidak mengirimkan LSA ke router yang lain, ke daerah ISP, ke sisi cloud-nya. Itu menggunakan passive interface untuk ini biasa passive interface S011. Oke. Kemudian di sini ada perintah untuk mengkonfigurasi default router agar tertuju ISP sebagai exit interface-nya. Dengan cara kita IP root 0000000 S011. Oke, jadinya udah default routernya adalah 00000 untuk terhubung ke ISP cloud-nya. Kemudian tidak tertinggal, kita akan konfigurasi autocost-nya. Bentar,
masuk ke root OSPF 10, baru autocost, reference-nya 1000. Kita samakan. Kemudian kita akan gunakan default information originate. Jadinya untuk tidak mengirimkan advertise ke router lain kecuali default routernya. Itu dengan cara default information originate. Oke, udah 74%. Kita cukupkan untuk router di BC1 ini. Dan kita pindah ke BC2. Habis itu kita akan memberikan passive interface kembali ke router ke jaringan yang ada di bawahnya router ini, yang 192.168.4.0. Itu BC2 yang berhubungan ke situ adalah gigabit 000. Jadinya masuk dulu ke root SPF 10, kemudian sekalian kita set router ID-nya. Router ID untuk BC2 adalah 5555. Oke, kemudian kita assign passive interface-nya. G000. Tidak tertinggal auto cost-nya. Sama kita assign 1000. Dan di awal, yang ini kelewatan tadi, adalah mengkonfigurasi tiap interface. Jadi kita masuk ke interface yang ada. Ya G000. Tetap kita konfigurasi, walaupun kita jadikan passive interface, kita konfigurasi dia sebagai IP OSPF 10 area 0. Dan interface yang lagi satu, sisi yang lain, yaitu interface 0001 sama IP OSPF 10 area 0. Oke, kemudian kita assign, cukup udah di situ. Ini udah, default routernya udah, kita assign yang router 3. Sip. Masuk ke interface tiap yang ada di router, itu G000 dan G001. OSPF 10 area 0 dan G001. Oke, baru kita masuk ke konfigurasi OSPF-nya. Oke, baru kita kasih router ID. Yang ketiga adalah 4444. Kemudian kita kasih passive interface, jangan lupa. Passive interface ini jadinya agar di interface ini yang terhubung itu tidak akan mengirimkan, menerima atau mengirimkan LSA. Jadinya link state advertisement-nya dia diblok di sini. Passive interface. Itu kita passive interface-nya yang terhubung 192.168 adalah gigabit 000.
interface G000. Oke, tidak ketinggalan auto cost-nya terakhir. Auto cost reference bandwidth 1000. Oke, mungkin ini ada 2% lagi, kita coba cek aja apa yang kurang. Oke, auto cost yang di P2P 3. Oh, lupa di assign berarti. Oke, kita send-kan aja kembali P2P 3. Sini. Oke. Now Oke, dan completion-nya udah sampai 100%. Oke, mungkin sekian video saya kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.